siswa yang tetap berada di rumah. Pertemuan pagi ini sedikit kita membahas mengenai kata ulang. Yang lalu kita selesaikan kata berimbuhan. Sekarang kita bahas sedikit kata ulang. Kata ulang berarti karena dia disebut kata ulang, berarti secara sederhana kata ulang itu kata yang mengalami bentuk perulangan ya, jadi ada bentuk perulangan ya. Nah, kemudian kata ulang itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada kata ulang utuh ya. Kemudian yang kedua adalah ada kata ulang sebagian. Kemudian yang ketiga kata ulang berimbuhan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah ada kata ulang ya. Yang pertama ada kata ulang utuh, kemudian yang kedua ada kata ulang sebagian, yang ketiga ada kata ulang berimbuhan, kemudian yang keempat atau yang terakhir ada kata ulang berubah bunyi. Nah, sebelum kita masuk ke empat bagian ini ya, semu ya, ini hanya untuk membedakan saja. Kata ulang sempurna ini biasa juga digunakan dalam istilah kata ulang utuh. Kemudian sebelum kita bahas empat ini ada namanya kata ulang semu. Iya, kata ulang semu itu sebenarnya bentuknya berulang, tetapi sebenarnya tidak termasuk dalam kategori kata ulang. Misalnya kupu-kupu. Iya, kenapa dia semu? Karena tidak ada kata dasar kupu. Iya, tapi dia langsung dalam bentuk modelnya seperti kata ulang, tapi sebenarnya memang seperti itu kata dasarnya, yaitu kupu-kupu. Misalnya apalagi yang lain, kura-kura, ya kalau dia nama binatang ya. Atau kalau dia dalam istilah umum misalnya pura-pura, ya pura-pura itu juga masuk dalam kategori kata ulang semu. Ya. Nah, kita lanjut ke yang keempat. Bagian ini utuh, kemudian sebagian, kemudian berimbuhan dan berubah bunyi. Yang mana yang masuk kategori kata ulang utuh? Kata ulang utuh ketika kata dasar diulang secara utuh pada kata yang kedua. Misalnya kata rumah menjadi rumah-rumah. Iya. Sekolah-sekolah, taman-taman, orang-orang. Nah, berarti kata orang, kita ambil contoh. Kata orang pada kata dasar yang pertama berulang secara utuh pada kata yang kedua. Itulah yang disebut sebagai kata ulang utuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah kata ulang sebagian. Teman-teman, kata ulang sebagian sebenarnya tidak mengalami ciri, yaitu adanya tanda hubung pada bagian tengah, tetapi ada perubahan makna. Misalnya dari kata pohon menjadi ya, pohon menjadi pepohonan. Pohon berarti satu pohon, pepohonan berarti banyak pohon. Nah, inilah yang disebut dengan kata ulang sebagian. Rumput, rerumputan, ya. Sama menjadi sesama. Apalagi batu menjadi bebatuan. Nah, berarti ini masuk kategori contoh kata ulang sebagian. Tidak ada ciri seperti ini, tetapi ada perubahan bentuk dan ada perubahan secara makna. Kemudian yang ketiga adalah kata ulang berimbuhan. Nah, kata ulang berimbuhan ini boleh saja yang berulang, yang mendapatkan imbuhan adalah kata dasar yang pertama, atau dia mendapatkan imbuhan pada kata dasar yang kedua hasil pengulangannya, atau kedua-duanya mendapatkan imbuhan. Ya, kita ambil contoh. Misalnya kata rumah tadi. Kalau orang mendapatkan imbuhan berarti bisa orang-orangan. Ya, berarti dia mendapatkan imbuhan pada bagian akhir.
Yang mana contohnya yang mendapat imbuhan pada kata yang pertama? Misalnya kata main-main ditambahkan imbuhan, berarti ada kata bermain-main. Berarti imbuhannya di situ adalah berarti dia melekat pada kata yang pertama. Ya. Nah, bagaimana kalau dia melekat pada kata yang pertama sekaligus pada bagian akhir? Main-main menjadi permainan-permainan. Nah, berarti dia masuk kategori kata ulang berimbuhan. Kata yang pertama mendapatkan imbuhan, kemudian kata yang kedua juga mendapatkan imbuhan. Nah, yang terakhir yaitu kata ulang berubah bunyi. Namanya kata ulang berubah bunyi berarti kata yang pertama ketika diulang menjadi kata yang kedua maka terdapat perubahan bunyi. Perubahan bunyi ini teman-teman terkadang terjadi pada huruf vokal atau terkadang terjadi pada huruf konsonan. Ya. Apa contohnya? Sayur mayur, berarti S diulang, berubah bunyi pada kata yang kedua menjadi M. Sayur mayur, apalagi yang lain, misalnya compang, ya, compang camping, berarti O di sini diulang di sini menjadi A. Nah, itulah yang dimaksud bahwa ada perubahan bunyi yang sifatnya vokal, ada juga yang sifatnya konsonan. Contoh yang lain, selain ini, sayur mayur, compang camping, carut marut, tumpang tindih, ya. Nah, itu semua adalah contoh kata ulang berubah bunyi. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, secara sederhana kata ulang itu terbagi atas 4 bagian. Ada kata ulang utuh, biasa disebut juga dengan sempurna. Kemudian ada kata ulang sebagian, ada kata ulang berimbuhan, dan ada kata ulang berubah bunyi. Nah, yang pertama ini biasanya orang mengatakan semu. Ya, dimasukkan juga sebagai bentuk kata ulang, tetapi sebenarnya bukan sebagai kata ulang karena ya tidak ada kata dasarnya sehingga dia langsung berulang. Contohnya tadi pura-pura, kunang-kunang, ya, seperti itu ya. Bagaimana bagaimana makna kata ulang? Apakah bermakna banyak bermacam-macam, kemudian banyak tertentu, kemudian ada juga kata ulang yang bermakna saling atau resiprokal. Itu insya Allah nanti kita bahas pada bagian-bagian yang lain. Terima kasih, tetap berdaya dari rumah, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, melawan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.